Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus yang sangat baik. Dia pelihara kita semua. Kalau Tuhan sudah izinkan kita ibadah Natal dari kemarin dan tadi malam, hari ini malam tanggal 26 Desember dalam pengembalaan kami di Kota Jember. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua ada berkat Tuhan, kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Biar kita merenung sebentar, berapa hari lagi kita masih diizinkan Tuhan hidup di tahun 2024. Tinggal 5 hari lagi Bapak Ibu. Kita akan memasuki tahun yang baru. Kita akan tutup sama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi mari kita mau hidup senantiasa di dalam garisnya Tuhan. Ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan. SOP-nya Tuhan kita kerjakan. Supaya kita selaras menyenangkan hati Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Oh besar, besar ku anugerahnya, oh haleluya. Oh besar, besar kuasanya, amin haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya, oh haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah, amin haleluya. Oh besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Oh besar, besar kuasanya, amin haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Tuhan Yesus Kristus, amin. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8, 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, amin haleluya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membanggakan diri, amin haleluya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebus segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus adalah sentral hidup kita, amin haleluya. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, amin. Sucikan mulutku, pikiranku,
hatiku Bapa. Untuk malam ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Roh Kudus, tuntun hidupku, untuk kami selalu berjalan di dalam firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidupku mencari perkenan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus. Engkau adalah pusat hidup kami di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau Tuhan masih pelihara hidup Bapak Ibu Saudara semua, berarti Tuhan masih berkenan kita hidup sampai kita melaksanakan Natal. Kemarin 25-26 beberapa gereja hamba Tuhan sudah melaksanakan Natal. Ini anugerah Tuhan. Tinggal nanti kita akan ibadah tutup tahun, ibadah tahun baru. Biar Tuhan tolong kita semua dicinta, disayang sama Tuhan, disertai dalam perlindungan ilahi. Biar kita senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dari Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada Yesus. Dalam Wahyu pasal 14, 12. Saya sudah sering kali katakan iman kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Itu Alkitab yang katakan. Mari semua baca. Wahyu pasal 14, saudara ya. Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketukunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini iman kepada Yesus, taat kepada firman Tuhan. Sebab itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegang diri. Ya, jadi bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah kebaikan Tuhan. Kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan katakan di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ia mau, Yesus mau supaya kita senantiasa ada di dalam firman Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, anugerah Tuhan. Dalam suasana Natal ini bicara kasih Allah, bicara tentang hidup taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, jadi kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Apalagi kita cari Bapak Ibu, kita semua sementara kita hidup di dunia ini, usia makin lanjut. Saya tahun depan sudah mau masuk usia 69. Apa yang dicari? Ya, sebentar lagi 70. Ya, Bapak Ibu sudah usia yang lanjut-lanjut. Mari kita makin dewasa di dalam Dia. Kita mau makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh itu Yesus. Mari semua baca sekarang firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya mau jelaskan satu persatu. Ya, supaya kita makin mengerti akan cinta firman Tuhan. Sebab firman Allah katakan, Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena makanan roti. Hidup saudara bukan hanya makanan jasmani, tapi makanan rohani ini yang menentukan saudara. Ya, jasmani semua akan kita tinggalkan. Nanti kalau dia dipanggil Tuhan mati saudara. Tapi roh tidak mati. Roh nanti kembali kepada Tuhan kalau kita hidup di dalam firman. Tapi kalau kita tidak hidup dalam firman, roh kita nanti sengsara, nanti di dalam neraka saudara. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan. Firman Allah katakan dalam ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Tuhan ciptakan dunia, diciptakan semuanya melalui firman. Maka dikatakan sini, pada mulanya ada firman. Kalau kita baca dalam Kejadian semua, Tuhan hanya berfirman, jadilah terang. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 3, jadi terang, firman Allah katakan jadi terang. Itu kata suara Tuhan. Suara. Kalau suara saya, ya ada pribadi saya tidak bisa menjadi. Saya katakan jadilah kue, tidak bisa kue langsung jadi, harus saya buat. Tapi kalau Tuhan berkata jadi terang, jadi manusia, langsung sudah. Makanya waktu
Yesus dicobai oleh iblis, jadikan batu menjadi roti. Kalau Tuhan mau, jadi benar, saudara. Batu, hai batu, jadi roti. Langsung jadi, karena dia pencipta. Maka dikatakan sini, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti dia sendiri firman ini. Karena manusia itu pelanggaran dari firman. Maka firman itu menjadi manusia. Nanti kita baca di ayat 14. Manusia pertama Adam dan Hawa kan sudah dibilangin, jangan makan buah bainan yang jahat. Tapi dimakan, berarti firman itu dilanggar oleh manusia. Maka pelanggaran firman itu menjadi manusia. Maka kita baca ya terusnya, supaya saya bisa jelasin semuanya. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Jadi bersama dengan Tuhan. Ya memang dia Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Ya, sebab firman adalah Tuhan sendiri. Dan dia adalah pencipta alam bumi. Dan pada mulanya bersama dengan Allah, Kristus tidak diciptakan, saudara, karena dia sendiri pencipta. Ya, dia adalah abadi, kekal, dan senantiasa di dalam persekutuan kasih dengan Bapa dan Roh Kudus, namanya Tritunggal, ya. Terus berikutnya, saudara, ya, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah. Memang segala sesuatu diciptakan sama Tuhan. Kita diciptakan dalam Yesaya 45 ayat 12. Manusia diciptakan sama Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Ya, semua atas kehendak Tuhan. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 4, semua diciptakan sama Tuhan. Dan oleh karena kehendaknya, semuanya telah jadi. Maka kita takut sama Tuhan, kita hormati Tuhan. Dan yang keempat, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, hidup adalah terang manusia. Hidup yang benar dan sejati terdapat di dalam Kristus. Karena Kristus adalah terang. Dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Makanya kita harus jadi terang, saudara. Ya, maka Tuhan mau di dalam Injil Matius dikatakan jadilah terang dunia. Karena itu adalah terang manusia. Waktu diciptakan pertama kali ada terang. Yuk, Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Karena apa? Dunia awalnya kelam kabut, penuh dengan dosa jahat. Maka manusia ini penuh dengan kejahatan. Karena dasarnya pertama adalah iblis. Begitu jatuh di dalam dosa, dicampakkan ke bumi. Dan bumi yang gelap, saudara. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1, ya semua gelap gulita, tidak terang. Makanya Tuhan rencana untuk jadikan manusia, dijadikan terang dulu. Ya, semua diciptakan sama Tuhan. Ya, seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Ya, kalau saya mau baca Kejadian 1 ayat 3 demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, saudara. Itulah firman. Langsung Tuhan berkuasa. Ya, kalau saya tidak berkuasa, Bapak Ibu tidak ada kuasa. Tapi kalau Tuhan, karena dia pencipta segala-galanya. Dia maha, segala kuasa Tuhan tak terbatas. Saya sering kali bicara dengan saudara-saudara saya juga, ya. Ya, yang dari kepercayaan yang lain, ya. Itu saudara-saudara kita juga. Kalau Allah kita sepakat namanya Allah itu Tuhan maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Dia maha pencipta, mau menciptakan apa saja termasuk dirinya. Mau jadi apa saja bisa, saudara, karena dia berkuasa. Menjadikan dirinya dan dirinya sendiri tetap sebagai Allah, menjadikan ya kembali. Jadi itulah kuasa Tuhan yang tak terbatas. Dan manusia tidak bisa membatasi. Logika kita semua dari Tuhan. Jangan ngatur logika kita, ngatur Tuhan. Tidak bisa. Logika kita ini diciptakan sama Tuhan. Tidak bisa kita dengan logika kita tarik, ya. Jadi namanya eisegesis itu namanya. Tidak bisa, sudah. Tapi kita ditarik oleh firman Allah. Exegesis. Supaya kita mengerti apa maunya Tuhan. Ya, bukan kita mengatur Tuhan, tapi kita diatur sama Tuhan. Maka segala sesuatu diciptakan sama Tuhan, ya. Oleh karena itu kita takut sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Segala-galanya dia yang menciptakan. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai. Nggak bisa sudah menguasainya. Sudah begitu ciptakan Tuhan terang, seperti matahari ciptakan Tuhan. Sudah begitu terang, ya. Begitu diciptakan sama Tuhan, ada kegelapan? Nggak ada. Di dalam kamar kita kalau gelap, begitu lampu diterang, langsung kegelapan itu hilang. Ya, karena di atas segala-galanya adalah Tuhan Yesus. Maka kita mau ada di dalam terang Tuhan, ya. Karena Yesus adalah terang dunia. Ayat yang keenam, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Jadi Yohanes itu dipakai Tuhan, ya. Dipakai itu diutus sama Tuhan, Rasul Yohanes ini, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes bukan terang, ya, tapi dia menyaksikan terang itu karena memang Tuhan yang ciptakan dan dia menyaksikan sendiri. Maka dalam Injil Yohanes yang terakhir, ya, termasuk dia sendiri yang berkata bahwa dia yang menyaksikan, ya, langsung saksi hidup waktu Yesus hidup. Maka dia berani tulis, termasuk kitab Wahyu itu juga Rasul Yohanes yang bikin, ya. Terus ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus telah datang ke dunia saat ini. Kita pada waktu kita Natal, yaitulah Yesus terang dunia. Supaya manusia yang hidup di dalam kegelapan dosa berada di dalam terang Tuhan. Maka kita bersyukur kalau Bapak Ibu bersama saya dipanggil pilih sama Tuhan. Tapi kita sadar kalau kita sudah dipanggil pilih Tuhan untuk menjadi terang. Jangan hidup di dalam kegelapan dosa. Sudah seringkali saya katakan stop dosa. Tapi mari kita mau hidup di dalam terang Tuhan, ya. Ayat ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Oleh karena kasih karunia kita bisa mengenal Tuhan. Dunia tidak bisa mengenal karena dunia versi dunia. Oleh karena itu kita sadar bahwa kita diciptakan sama Tuhan, kita berasal dari Tuhan. Kalau kita baca dalam surat 1 ini pasal 5:19, kita tahu bahwa kita sekarang dari Tuhan karena Tuhan yang ciptakan kita. Maka kita jangan hidup menggunakan pola dunia. Dunia tidak bisa mengenal Tuhan karena dia menggunakan pola dunia. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, menjadi anak terang Tuhan, baru kita bisa mengenal Yesus dan kita cinta Tuhan. Ya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaan sendiri, tapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Coba, kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Umat manusia kepunyaan Tuhan, maka banyak orang-orang belum percaya kepada Tuhan. Yesus dianggap sebagai nabi, Yesus dianggap sebagai manusia, bukan sebagai, salah besar. Dia yang nyebut nabi kan manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah bilang aku seorang nabi. Tapi Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Pada waktu muridnya berkata, benar engkau adalah guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, benar akulah guru dan Tuhan. Guru. Ya, jadi guru berarti di atas murid. Dan Tuhan. Kan makanya kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mau betul ikut Yesus dengan sungguh kita bersyukur, terima kasih. Baca pula dalam suatu 5:20, surat 1 Yohanes pasal 5:20. Yesus Kristus adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal. Dia satu-satunya Tuhan. Ayat 12, tapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Kita yang sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu asa anugerah Tuhan. Seperti tadi yang saya sampaikan, Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Karena oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, oleh iman kita percaya kepada Yesus. Itu anugerah Tuhan. Yaitu anugerah Tuhan sungguh. Maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus lahir, Yesus mati, dan bangkit, dan akan datang kembali. Itu semua karena cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Yesus naik ke surga semua karena cintanya Tuhan untuk menyediakan tempat buat kita. Oleh itu mari kita kesempatan hidup anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita jangan lalai, jangan hidup percuma. Tapi hidup ini adalah anugerah. Kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 13, orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara semua oleh keinginan seorang laki, melainkan dari Allah. Betul, Yesus Kristus bukan dari hasil persetubuhan, mohon maaf, dari Yusuf dan Maria. Bukan. Sudah saya katakan, dari Roh Kudus. Roh Kudus, Allah itu sendiri. Roh Allah itu kudus kan. Berarti roh Tuhan sendiri berkuasa. Ya, kalau roh kita tidak berkuasa, Roh Kudus, roh Tuhan berkuasa menjadi diri yang disebut manusia. Maka dalam Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus karena asalnya memang dari roh Tuhan. Dari rohullah, Roh Kudus. Dan Roh Kudus, firman Allah itu ayat 14, menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepada yang sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa bukan berarti Yesus punya Allah, punya anak. Salah, saudara. Anak kunci bukan berarti kunci itu punya anak. Tapi dikaitkan dengan kita sebagai anak Allah. Dikaitkan sama kita. Ada istilah anak. Karena sifat anak itu punya sifat ketaatan. Supaya tujuannya kita nih sebagai anak Tuhan punya sifat taat. Maka disebut anak. Karena berkaitan sama manusia sebagai anak Allah. Supaya memiliki sifat taat. Yesus sebagai anak kan berkaitan sama ketaatan, saudara. Tapi bukan diartikan Allah itu punya anak, menciptakan anak. Bukan begitu.
Ya, jadi kaitkan dengan ketaatan. Kita sebagai anak Tuhan harus punya sifat taat. Tanpa ketaatan tidak bisa masuk surga. Karena kita diciptakan sama Tuhan untuk suatu hari kelak, bukan untuk neraka. Dari awal manusia diciptakan bukan untuk neraka, tapi masuk dalam kerajaan surga. Tapi manusia tidak punya sebut anak. Kalau bukan anak ya tidak taat, sudah. Makanya kalau bukan anak sudah taat. Makanya kita sebagai anak-anak punya orang tua kan? Ya, kita ini punya orang tua dua sudah. Orang tua rohani spiritual itu Bapak Yesus Kristus sebagai Bapak. Orang tua jasmani kita punya anak. Aku punya orang tua yang kita dilahirkan muka bumi. Vertikalnya Bapa kita adalah Tuhan secara spiritual, ya rohani. Karena kita adalah Roh Kudus. Kita ini pimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Roh Kudus menjadikan kita sebagai Tuhan. Untuk anugerah Tuhan. Firman Allah sudah saya katakan tadi. Firman Allah yang dilanggar manusia, itu yang menjadi manusia. Karena banyak manusia, banyak melanggar firman. Banyak melanggar perbuatan-perbuatan yang tidak taat kepada firman Tuhan. Maka dikatakan dosa definisinya itu pelanggaran kan firman Allah disebut dosa. Setiap apapun yang kita langgar dari kebenaran firman Allah disebut dosa. Oleh itu mari kita mau jadi anak Tuhan yang taat. Menjadikan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan semua memberkati kita semua. Oh besar, besar anugerahnya. Amin. Haleluya. Oh besar, besar kuasanya. Amin. Haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, senantiasa saya katakan berjagalah dan berdoalah, dan berpegang pada firman Tuhan. Pusat hidup kita adalah Yesus yang sudah menjadi manusia karena kasih Allah, karena cintanya Yesus kepada kita semua. Karena kita kalau tidak ada Yesus, kita mati, saudara, hidup di dalam kegelapan. Tapi karena cintanya Tuhan Yesus, kita ada kasih Tuhan. Kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.